Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins ya. Buat lo yang pengen pembahasan BTC dan Ethereum bisa kembali ke DCWT sesi pertama yang sudah diupload jam 11 pagi tadi ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, gue ingin ingatkan dulu bahwa kita sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan crypto, finance ya. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bitcoin dominance tuh masih lanjut turun 0,14% ya. Kalau kita lihat di sini ya, secara chartnya kemarin itu lumayan ngedrop ya, Tetapi hari ini mulai ada sedikit bounce lagi ke atas. Jadi masih belum konklusif sih sebenarnya ya, berbeda dibandingkan dalam tanggal awal-awal Januari kemarin ya, dropnya signifikan. Nah, kalau kita di sini secara overallnya ya memang benar ada yang lebih bagus secara ini ya, lebih bisa mempertahankan posisi seperti BNB, lalu ada juga XRP yang dropnya lebih nggak terlalu parah, tetapi ada juga beberapa alts lain juga yang dropnya lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan ya, atau lebih tepatnya gue ingatkan untuk spesifik hari ini, kita akan ada satu data penting dari US, yaitu adalah existing home sales. Harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 3,82 juta rumah ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk hari ini ya, secara eventsnya. Selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin dominance dulu. Nah, untuk Bitcoin dominance, seperti yang gue sudah bahas dari DCWT kemarin-kemarin, MA200 sudah ditaklukkan. Nah, pertanyaannya apakah ini pertanda altcoin season yang sustainable? Kalau kita ngomongin sustainable itu seperti apa? Ya, kita bisa ngomong kayak di sini lumayan sustainable ya. Tapi kalau secara dari satu cycle, ini tuh belum pada masa-masa yang paling bagus. Sebenarnya masa-masa paling bagus itu adalah saat Bitcoin dominance drop di sini nih, di mana kita masih dalam kondisi bull market, tetapi BTC secara dominasi mulai melemah. Nah, itulah satu tempat yang paling bagus menurut gua untuk mulai pelan-pelan bergeser fokus lebih ke altcoins ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kondisi ini mirip seperti di sini ya, walaupun ini versi lebih kecilnya ya, lebih unyu-unyunya ya. Tapi intinya apa? BTC sudah selama ya bahkan bisa lebih dari setahun lebih terus menguat ya. Nah, tiba-tiba dia mulai drop. Nah, pertanyaannya apakah kita tuh di sini di mana BTC akan lanjut lagi naik, atau kita tuh sudah dalam posisi di sini di mana altcoins akan terus mendominasi. Kita nggak pernah tahu. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah apa? Kita bisa mulai pelan-pelan alokasi lebih banyak, karena jelek-jeleknya lu alokasi di sini itu tetap masih oke begitu ya. Sampai just in case BTC naik lagi pun tetap masih profit begitu. Tapi mungkin sempat sedikit di outperform di sini ya. Nah, jadi makanya kalau gue pribadi kan gue udah bahas dari kemarin nih, mulai pelan-pelan akumulasi altcoins. Nggak perlu sampai kayak wah semua BTC-nya dikalahin gitu, semua posisi BTC dikalahin, nggak perlu separah itu. Tetapi mulai pelan-pelan akumulasi gitu. Just in case ini adalah masa-masa seperti di sini nih, di sini atau di sini ya. Oke, hari ini rostersnya kita akan bahas apa aja. Solana, Cardano, ya, BNB, Render, Matic, dan HBAR ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke balik meja, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lu mau pakai apa ya fiatnya. Lu tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Nah, sebelum masuk ke Solana, gue juga ingin mengingatkan satu hal ya. Kalau ada orang yang menggunakan nama TCI untuk mengumpulkan dana, trading lah ya, nitip trading, bikin grup VIP atau grup sinyal, gue pastikan itu bukan TCI ya. Buat lo yang pengen masuk ke grup kita, hanya ada di link bawah kita saja ya, di link description. Selain dari situ, itu bukan grup kita ya. Jadi kalau sampai ada yang minta-minta uang ya, ngemis-ngemis uang atas nama TCI, udah pasti bukan kita ya, karena kita tidak menggalang dana apapun juga. Semua konten di sini free ya. Oke, kita masuk ke buy limit Solana. Kita bisa di sini buy limit pertama kembali tembus lagi. Untuk sekarang buy limit kedua gua satuin MA50 dan 89 sen. Ya, ini 89 dolar lebih 43 sen. Ini gue jadiin buy limit kedua, dan ini buy limit ketiga di angka 75,38. Ya, jadi posisi spot tinggal tersisa dua posisi saja, buy limit kedua dan buy limit ketiga di sini ya. Untuk posisi futures, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 89,43. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 89,43. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kemarin terjadi breakdown ya. Dia nyaris masuk kategori dump sebesar 4,94%. Tetapi untungnya dia ketahan oleh buy limit terakhir, yaitu di 49 sen. Jadi untuk posisi spot dari Cardano jelas ya, tinggal tersisa di satu tempat saja, yaitu di 0,49 sen ya. Oke, untuk posisi futures gimana? Untuk posisi futures, apabila besok jam 7 pagi daily close dari Cardano masih di atas dari 49 sen, kita bisa limit lagi posisi long di sini. Retest kedua kita otomatis kebuka posisi long. Nah, target TP kita adalah di MA20 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 49 sen. Ya, jadi itu kurang lebih untuk setup di Cardano. Selanjutnya kita akan geser ke BNB. Untuk BNB, hebatnya dia berhasil menahan MA20. Menurut gua, alasan utamanya adalah karena memang Binance ini lagi sedang banyak sekali event. Dan tentunya berhubungan langsung dengan BNB ya. Jadi buat lo yang ikutan launch pool dari kemarin-kemarin tuh, wah udah lumayan ya. Kalau gua pribadi sih, ya lumayan kerasa lah ya, karena memang gua salah satu yang porto gua lumayan besar juga, alts-nya itu dipegang oleh BNB ya. Nah, buat lu para pemegang BNB kemarin ikutan launch pool nggak? Kalau ikutan harusnya sih lumayan ya, tapi baik lagi tergantung berapa besar BNB yang lu pegang sih ya. Oke, untuk posisi spotnya buy limit pertama berarti masih aktif ya di MA20 di angka 309,5, buy limit kedua di 296,2, dan buy limit ketiga di MA50 tepatnya itu di angka 278,6 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Overall, dia salah satu yang paling oke secara struktur. Walaupun ya masih cenderung ada sedikit bearish ya. Karena kalau kita di sini, dia membuat suatu lower high ya. Nah, kalau sampai tembus ini, nah that's bad secara struktur ya. Semoga aja enggak MA20 bisa nahan dan bisa lanjut lagi ke atas. Tapi lagi-lagi kalau sampai ke atas banget sih ya, sampai bisa membuat higher high yang signifikan, butuh bantuan BTC menurut gua. Oke. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai support. Kita lihat sampai besok kalau jam 7 pagi daily close masih di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long. Nah, target TP kita bisa di sini, satu struktur baru yang terbentuk di salah ini. Oke. Sip. Di 317,5. Ini struktur yang baru terbentuk pada tanggal 15 dan 16 Januari kemarin. Itu adalah target TP untuk posisi long ya.
Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 317,5, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Selanjutnya kita ganti ke render ya. Render masih banyak yang nanya nih ya, apalagi kemarin tanggal 17 Januari sempat reclaim MA50 dan 20. Plus kemarin menjadikan ini sebagai support lagi ya. Jadi secara struktur doing good ya. Karena di sini mulai membuat suatu higher low dan higher high ya. Ini pertanda ada kemungkinan reversal ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit kedua ya, buy limit ya, technically speaking jadi kayak mulai berubah lagi sini karena ini udah mulai jauh ya. Jadi yang 50 buy limit pertama, buy limit kedua di 4, ya mirip-mirip sih, cuma beda 2 sen aja ya. Kayaknya lebih bijak dijadiin satu aja deh ya. Sorry, jadi ini gua ubah lagi tetap menjadi buy limit kedua di MA50 atau 20, boleh pilih karena masih terlalu dekat ya. Buy limit ketiga untuk render di angka $3 lebih 62 sen ya. Itu untuk posisi spot di render. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Artinya kita sudah memegang posisi long nih ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya karena retest 1, retest 2 di sini, target TP-nya adalah di angka $4 lebih 60 sen lah kalau kita bulatkan ya. Itu target TP untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $4 lebih 59 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Itu kurang lebih setup untuk di render. Selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic dia retest ke 76 sen kemarin ya. Sorry bukan kemarin, hari ini ya. Nah, kalau seperti itu berarti ini buy limit ke berapa nih ya? Ini buy limit ketiga berarti. Ini buy limit ketiga. Buat lo yang belum punya di buy limit ketiga silahkan bisa pasang di 0,76 sen ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya karena hari ini sudah terjadi retest pertama, kita lihat besok jam 7 pagi. Apabila besok jam 7 pagi tetap daily close di atas dari 76 sen, kita bisa limit posisi long di sini. Nah, kalau sampai ke retest yang kedua kalinya, target TP kita adalah di MA20. Untuk posisi short otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 76 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Matic. Sekarang kita geser ke H-bar. Nah, H-bar juga banyak yang nanya nih karena kemarin ngedam ya. Ya nyaris ngedam lah masuknya ya. Ini koreksi signifikan 4,56%. Untuk sekarang dia ketahan oleh buy limit terakhir dia ya di 0,075 ya. Walaupun sekarang lagi sedikit di bawah. Jadi buat lo yang punya posisi spot terakhir ya harusnya udah kena sih di sini ya. Buat lo yang belum punya posisi terakhir di sini ya, monggo boleh pertimbangkan untuk buy secara market. Kalau saat ini di-upload masih di bawah dari 0,075. Kalau udah di atas ya berarti buy limit ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2. Artinya kita sudah punya posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya sekarang adalah di MA50. Ya, tetapi apabila nanti sudah terjadi dead cross, mungkin boleh pertimbangkan MA20 untuk jadi target TP. Ya. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 atau di MA20. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,075. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di H-bar ya, dan juga ini ending di DCWT kita pada hari ini. Gua ingatkan hari ini akan keluar satu data penting dari US, existing home sales ya. Ini akan keluar jam 10 malam ya kan. Yes, jam 10 malam. Jadi buat lu yang cenderung konservatif boleh pertimbangkan untuk TP manual kalau sampai ya jam 10 malam ini masih belum kena target TP-nya secara otomatis. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti biasa gue ingatkan bukan DCWT, tapi TCI tidak ada grup berbayar, tidak ada titip uang ya. Jadi apabila ada orang yang mengatasnamakan TCI, minta duit gitu ya, atau apapun itulah bentuknya, mau ditradingkan lah, VIP group, udah gue pastikan bukan punya kita. Satu-satunya grup yang kita punya untuk TCI adalah di bawah saja di link description. Selain dari itu, scam ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.